Selamat datang di channel Jejak Leluhurnya. Kali ini, kita akan menguak misteri dunia Yakuza, organisasi mafia terkenal di Jepang. Organisasi ini dipenuhi misteri dan intrik, dengan hubungan kompleks dengan masyarakat Jepang dan penegak hukum. Kita akan menjelajahi 7 fakta mengejutkan tentang kelompok ini, dari asal-usulnya yang unik dan tradisi tak biasa, kepada status hukumnya yang mengejutkan dan implikasi dari penurunannya. Fakta nomor 1, menjadi anggota Yakuza tidak ilegal di Jepang. Anda dengar dengan benar, faktanya, kehadiran Yakuza di Jepang berada dalam area hukum abu-abu yang aneh. Sementara aktivitas yang mereka lakukan, seperti perjudian, perdagangan narkoba, dan kekerasan, menjadi bagian dari organisasi ini tidak dianggap sebagai kejahatan. Ini paradoks yang menarik. Status tidak konvensional ini telah memunculkan kompleksitas, dan pada beberapa saat, hubungan yang tegang dengan polisi Jepang tidak jarang menemukan Yakuza beroperasi secara terang-terangan, dengan kantor dan markas tersebar di seluruh negara. Di satu sisi, mereka diawasi dan diatur, sementara itu, keberadaan mereka diterima secara diam-diam. Seseorang mungkin bertanya, mengapa demikian? Nah, hal ini terkait dengan berbagai aspek sejarah dan bahkan faktor-faktor politik yang sangat melekat dalam masyarakat Jepang. Area abu-abu legalitas ini membentuk latar belakang unik operasi Yakuza di Jepang. Fakta nomor 2, nama Yakuza berasal dari permainan kartu. Ini adalah permainan bernama Oichokabu. Permainan ini telah dimainkan di Jepang selama berabad-abad. Dalam Oichokabu, tujuannya adalah mengumpulkan kartu yang totalnya ke-9. Sekarang, inilah asal-usul nama Yakuza. Tangan terburuk yang bisa Anda dapatkan di Oichokabu adalah set 8. 9 dan 3 memberi skor 20 pada pemain. Ini juga menjadi 0, karena kombinasi dari 20. Tangan spesifik ini disebut Yakuza, yang merupakan tangan terburuk yang bisa didapat. Benar, angka 8 yang ditakuti. Tangan ini dianggap sangat sial. Sejauh itu, sampai menjadi julukan bagi Jepang yang terkenal. Sindikat kejahatan terorganisir, tapi kenapa mereka memilih nama yang begitu sial? Diketahui sebagai penghormatan pada asal mula mereka sebagai penjudi dan pengambil risiko. Nama ini selalu mengingatkan mereka akan akar mereka di dunia perjudian dan fakta berani mengambil risiko nomor 3. Yakuza berawal dari 2 kelompok. Yakuza tak muncul begitu saja, melainkan mereka berkembang dari 2 kelompok berbeda yang memiliki pengaruh besar di masyarakat Jepang. Pertama, kita punya tekiya atau pedagang kaki 5. Mereka adalah individu. Siapa yang mencari nafkah dengan menjajakan barang di jalanan seringkali berkualitas meragukan. Mereka dikenal karena kecerdikan mereka. Selanjutnya, kita punya bakutu, pemain judi. Mereka hidup di pinggiran masyarakat, mencari penghidupan lewat perjudian. Mereka beroperasi di tempat perjudian. Seringkali, di bagian kota yang kurang terhormat, bakuto dikenal karena kode kehormatan mereka. Sifat-sifat tersebut telah diteruskan ke dalam struktur kaku Yakuza. Keduanya, tekiya dan bakuto, memiliki struktur organisasi dan kode etik mereka sendiri. Seperti Yakuza hari ini. Seiring waktu, kedua kelompok ini mulai menyatu. Perpaduan antara kecerdikan jalanan tekiya dan kesetiaan bakuto ini melahirkan organisasi yang menggabungkan kecerdikan, praktik bisnis dengan kode loyalitas dan kehormatan yang ketat. Akar-akar ini, dalam perdagangan jalanan dan perjudian, masyarakat Jepang masih dipengaruhi oleh aktivitas Yakuza hingga kini, membuka wawasan lebih dalam tentang keunikan campuran akal bisnis mereka. Dan fakta nilai tradisional nomor 4. Yakuza mencapai puncaknya setelah Perang Dunia II. Setelah perang, Jepang ditinggalkan dalam keadaan berantakan. Kekacauan memerintah. Masa ini penuh gejolak, menyediakan lingkungan yang ideal bagi Yakuza untuk berkembang, mendapati kesulitan untuk pulih dari dampak bencana perang. Yakuza melangkah maju, menawarkan sedikit ketertiban di dunia yang terbalik. Mereka berkembang di beang-beang kekacauan ini. Saat pengaruh mereka mulai meresap masuk ke dalam struktur masyarakat Jepang, ini adalah masa di mana keadaan mendesak memerlukan tindakan yang sama mendesaknya. Dan Yakuza memanfaatkan keputusasaan ini. Anggota mereka bertambah banyak dan kekuasaan mereka semakin besar. Era pasca perang adalah masa keemasan Yakuza. Masa pergolakan ini menjadi katalisator pertumbuhan dan pengaruh Yakuza. Fakta nomor 5. Populasi Yakuza semakin tua dan keanggotaan semakin tidak diinginkan. Perubahan ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan di Jepang dengan risiko yang semakin tinggi, gairah gaya hidup Yakuza. Tentu saja,
keindahan masa lalu telah memudar. Deterensi ini bukan hanya tentang risiko hukuman saja. Nyatanya, gaya hidup Yakuza jauh dari citra glamor yang sering digambarkan. Sering digambarkan dalam budaya populer, hidupnya keras dan berbahaya. Akibatnya, Yakuza semakin tua, dengan semakin sedikit wajah baru yang bergabung. Umur rata-rata anggota Yakuza terus naik. Hal ini memiliki implikasi luas bagi masa depan organisasi. Influensi dan kekuasaan Yakuza terkait erat dengan jumlah anggotanya, yang semakin berkurang. Lagi pula, peningkatan usia populasi membawa tantangan tersendiri. Masalah kesehatan semakin sering terjadi. Tuntutan fisik gaya hidup semakin sulit dipenuhi. Ini hanya memperparah penurunan keanggotaan, menciptakan siklus berbahaya yang sulit dipecahkan oleh Yakuza. Penurunan Yakuza dan populasi yang menua menyebabkan perubahan signifikan dalam organisasi. Saat penjaga lama memudar, masa depan Yakuza tergantung pada keseimbangan. Apakah mereka akan beradaptasi dan bertahan hidup? Hanya waktu yang akan menjawab. Fakta nomor 6. Tato Yakuza dan Yubitsu. Dunia bawah Jepang bukan hanya tentang aktivitas ilegal dan perebutan kekuasaan. Juga terdapat tradisi-tradisi menarik di sini, yang menarik sekaligus mencekam. Ini bukan sekadar pekerjaan tinta sehari-hari. Mereka adalah karya seni tubuh penuh. Seringkali disembunyikan di balik pakaian untuk menghindari perhatian yang tidak perlu. Tato ini adalah irezumi. Tato Yakuza adalah tanda pengakuan dan komitmen terhadap kehidupan Yakuza. Masing-masing tato menceritakan kisah unik, seringkali menampilkan gambar tradisional Jepang, naga, atau bunga cherry. Ingat, tindikan tinta bukanlah komitmen kecil. Prosesnya sangat menyakitkan. Dilakukan tradisional dengan gagan kayu dan jarum. Atau pemendekan jari. Ya. Atau permintaan maaf dalam Yakuza. Jika anggota melakukan kesalahan, mereka diharapkan memotong ujung jari kelingking mereka. Mulai dari tangan kiri. Ini bukan hanya tentang rasa sakit fisik. Dalam seni bela diri pedang tradisional Jepang, dengan menghilangkannya, seorang individu menjadi lebih bergantung pada keluarga Yakuza mereka untuk perlindungan. Fakta nomor 7, kemunduran Yakuza mengubah budaya Jepang. Memang, saat matahari terbenam pada masa keemasan Yakuza, lanskap masyarakat Jepang sedang berubah. Penurunan Yakuza bukan hanya tentang populasi yang menua, dan hukuman yang lebih keras untuk kejahatan kekerasan. Ini adalah kisah transformasi budaya. Selama bertahun-tahun, kehadiran Yakuza telah menjadi bagian integral dari masyarakat Jepang, dari industri hiburan ke dunia keuangan. Influensanya terasa di mana-mana. Namun, seiring berkurangnya jumlah mereka, kita mulai melihat perubahan budaya. Ini juga menyebabkan gelombang transparansi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat basis mereka melemah, semakin banyak informasi tentang cara kerja mereka. Keterbukaan baru ini bukan hanya memberi kita sekilas pandang. Namun, hal ini juga memungkinkan kita untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam, mengenal kompleksitas mereka. Turunnya pengaruh Yakuza membuka ruang diskusi tentang kriminalitas, kekuatan dan otoritas di Jepang, hubungan dengan masyarakat Jepang. Kehadiran mereka yang memudar memicu penilaian kembali. Ini pada akhirnya menyulut perdebatan mengenai masa depan sistem keadilan pidana Jepang, keseimbangan kekuasaan, dan norma budaya yang memungkinkan Yakuza berkembang. Penurunan Yakuza bukan hanya berakhirnya era. Ini adalah awal dari bab baru dalam sejarah Jepang. Tapi jangan lupa, Yakuza tak hanya membentuk budaya Jepang, mereka juga dipengaruhi olehnya. Struktur mereka mencerminkan aspek-aspek budaya Jepang tradisional. Saat mereka memudar ke latar belakang, mereka meninggalkan warisan yang terus mempengaruhi budaya Jepang. Dan narasi sosial, seperti yang telah kita lihat. Influensi Yakuza melampaui anggotanya, mempengaruhi aspek budaya dan masyarakat Jepang. Itu membawa kita ke akhir perjalanan kita.